Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Shallallahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat Islam, iman, dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Tak lupa anggota kelompok 3 yaitu Faris Nur Hikmah, Latifatul Nasiha, Yolanda Tania, Retno Wulandari, Wildan Dimas Prayitno, Eva Oktavia Nasari, dan saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teori pembelajaran menurut Jean Piaget. Langsung saja kita mulai pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Mas Wildan. Silakan Mas Wildan. Ya, terima kasih Mas Rizky selaku moderator. Ya, sebelum kita ke materi, kita mengenal dulu sosok Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada 1989 di Neuchâtel, Swiss. Ayahnya seorang profesor ahli sejarah, ibunya seorang yang dinamis, intelijen, dan takwa. Pada tahun 1916, Piaget menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang biologi di Universitas Neuchâtel. Pada umur 21 tahun, Piaget menyelesaikan disertasi tentang moluska dan memperoleh doktor filsafat. Piaget mengalihkan fokusnya ke perkembangan intelektual, termasuk tahap perkembangan anaknya sendiri, dan mulai pengaruh besar pada konsep kognitif dalam perkembangan kepribadian. Piaget ahli biologi yang memperoleh nama sebagai psikolog anak karena mempelajari perkembangan intelijensi, menghabiskan ribuan mengamati anak yang sedang bermain dan menanyakan mereka tentang perilaku dan perasaannya. Ia tidak mengembangkan teori sosialisasi yang komprehensif, tetapi memusatkan perhatian pada bagian anak belajar, berbicara, berpikir, bernalar, dan akhirnya membentuk pertimbangan moral. Bersama dengan istrinya yang bernama Valentine Catenay, ia mulai meneliti anaknya sendiri yang lahir pada tahun 1925, 1927, dan 1931. Dan hasil pengamatannya tersebut dipublikasikan dalam The Origins of Reality in the Child pada bab yang membahas sensori motor. Dalam dekade hidup, Piaget menulis lebih dari 60 buku dan ratusan artikel. Piaget meninggal di Jenewa pada tanggal 16 September 1980. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam abad ke-20. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Wildan atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Faris. Silakan Mbak Faris. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Berbeda dengan ahli-ahli psikologi sebelumnya. Ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya, tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Teori Piaget sering disebut generate epistemologi karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual, bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Faris atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Eva. Ya, Mbak Eva. Ya, terima kasih moderator. Saya akan membahas materi selanjutnya tentang perkembangan intelektual, struktur
Piaget berpendapat bahwa ada hubungan fungsional antara tindakan fisik dan tindakan mental dan perkembangan berpikir logis anak-anak. Tindakan atau action menuju pada perkembangan operasi dan operasi selanjutnya menuju pada perkembangan struktur. Operasi-operasi ini mempunyai 4 ciri, yaitu 1. Operasi merupakan tindakan yang terinternalisasi. Ini berarti antara tindakan-tindakan itu, baik tindakan mental maupun tindakan fisik, tidak terdapat pemisah-pemisah. 2. Operasi-operasi itu reversibel, misalnya menambah dan mengurangi merupakan operasi yang sesama yang dilakukan dengan arah yang berlawanan. 3. Tidak ada operasi yang berdiri sendiri. Suatu operasi selalu berhubungan dengan struktur atau sekumpulan operasi. Misalnya operasi penambahan, pengurangan berhubungan dengan operasi klasifikasi, pengurutan, dan konservasi bilangan. Operasi itu asli saling membutuhkan. 4. Struktur juga disebut skemata, merupakan organisasi mental yang tinggi, satu tingkat lebih tinggi, dan individu waktu itu berinteraksi dengan lingkungannya. Diperolehnya suatu struktur atau skemata berarti telah terjadi suatu perubahan dalam perkembangan intelektual anak. Selanjutnya, isi. Hal yang dimaksud dengan isi ialah pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon yang memberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi-situasi yang dihadapinya. Antara tahun 1920 dan 1930, perhatian Piaget dalam penelitiannya tertuju pada isi pikiran anak, misalnya perubahan dalam kemampuan penalaran semenjak kecil sekali hingga agak besar, konsepsi anak tentang alam sekitarnya yaitu pohon-pohon, matahari, bulan, dan konsepsi tentang beberapa peristiwa alam. Selanjutnya, fungsi. 1. Fungsi organisme untuk mensistematikan proses fisik atau psikologi menjadi sistem yang teratur dan berhubungan atau berstruktur, seperti halnya seorang bayi mempunyai struktur perilaku untuk memfokuskan visual dan memegang benda secara terpisah. 2. Fungsi adaptasi sebagai proses penyesuaian skema dalam merespon lingkungannya melalui proses yang tidak dipastikan, yaitu asimilasi, ialah penyatuan, pengintegrasian informasi, persepsi, konsep, dan pengalaman baru ke dalam yang sudah ada dalam benak seseorang. Dalam proses asimilasi, seseorang menggunakan struktur dan kemampuan yang sudah ada untuk menghadapi masalah yang dihadapinya dalam lingkungannya. Akomodasi ialah individu yang mengubah dirinya agar bersesuaian dengan apa yang diterima dari lingkungannya sebagai proses penyesuaian atau penyusuan kembali skema ke dalam situasi yang baru. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Eva atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Retno. Silakan Mbak Retno. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Mas Rizky selaku moderator. Saya akan melanjutkan materi tahap perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif adalah pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu 1. Tahap sensor motor 0 sampai 1,5 tahun. 2. Tahap pra-operasional dari umur 1,5 sampai 6 tahun. 3. Tahap operasional konkret dari 6 sampai 12 tahun. 4. Tahap operasional formal dari umur 12 tahun ke atas. Piaget percaya bahwa kita semua melalui keempat tahap tersebut. Meskipun mungkin setiap tahap dilalui dalam usia yang berbeda, semua manusia melalui setiap tingkat, tapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi, seorang anak yang berumur 6 tahun berada pada tingkat operasional konkret, sedangkan ada seorang anak yang berumur 8 tahun masih pada tingkat pra-operasional dalam cara berpikir. Pada tahap ini, mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia luar mereka melalui
pada mereka yang sedang berkembang dengan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat dia atau sensori dan gerak atau motor. Aspek alat dia artinya dalam perangkat ini anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat dirinya dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif. Selanjutnya, aktivitas sensori motor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Tahap praoperasional. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda simbol. Cara berpikir anak pada tahap ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri 1. Transduktif reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif tetapi tidak logis. Yang kedua, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Yang ketiga, animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup sepertinya. Yang keempat ada artisialisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Yang kelima, persiwali bone, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Yang keenam, mental eksperimen, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban yang didengar. Yang keenam, melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Yang ketujuh ada centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Yang kedelapan ada egosentrisme, yaitu anak melihat dunia lingkungannya menurut kehendak dirinya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Rizky selaku moderator. Ya, terima kasih Mbak Retno atas materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Yolan. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Rizky. Saya akan melanjutkan materinya. Tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak mulai kehilangan kecenderungan terhadap animisme dan artikalisme. Egosentrisme berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika menurut Jarvis tahun 2011. Sebagai contoh, anak-anak diberi tugas boneka dengan warna rambut yang berlainan. Tidak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasikan boneka yang berambut paling gelap. Namun ketika diberi pertanyaan, rambut Edith lebih terang daripada rambut Susan, rambut Edith lebih gelap daripada rambut Lily, rambut siapakah yang paling gelap? Anak-anak pada tahap operasional konkret mengalami kesulitan karena mereka belum berpikir dan hanya dengan menggunakan lambang-lambang. Yang kedua, tahap operasional formal. Pada umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasi baru. Periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks, menurut Marsh dan Jarvis tahun 2011. Kemajuan pada anak secara periode ini ialah ia tidak terlalu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut operasional formal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Yolan atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Latifah. Ya, silakan Mbak Latifah.
Baik, terima kasih kepada Mas Rizky selaku moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai tingkatan perkembangan intelektual. Yang pertama ada kedewasaan. Perkembangan sistem saraf sentral yaitu otak, koordinasi motorik dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. Kedewasaan atau maturasi merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual. Yang kedua yaitu penalaran moral. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstrakkan berbagai sifat fisik benda-benda. Bila seseorang anak menjatuhkan sebuah benda dan menemukan bahwa benda itu pecah, atau bila ia menempatkan benda itu dalam air, kemudian ia melihat bahwa benda itu terapung, ia sudah terlibat dalam proses abstraksi sederhana atau abstraksi empiris. Pengalaman ini disebut pengalaman fisik untuk membedakannya dengan pengalaman logika matematika. Tetapi, secara paradoks, pengalaman fisik ini selalu melibatkan asimilasi pada struktur-struktur logika matematika. Pengalaman fisik ini meningkatkan kecepatan perkembangan anak sebab observasi benda-benda serta sifat-sifat benda itu menolong timbulnya pikiran yang lebih kompleks. Selanjutnya, pengalaman logika matematika. Pengalaman yang dibangun oleh anak yaitu ia membangun atau mengkonstruksi hubungan-hubungan antara objek-objek. Sebagai contoh, misalnya anak yang sedang menghitung beberapa kelereng yang dimilikinya dan ia menemukan 10 kelereng. Konsep 10 bukannya sifat kelereng-kelereng itu, melainkan suatu konstruksi lain yang serupa yang disebut pengalaman logika matematika. Selanjutnya yaitu transmisi sosial. Dalam transmisi sosial, pengetahuan itu datang dari orang lain, seperti pengaruh bahasa, instruksi formal dan membaca, begitu pula interaksi dengan teman-teman dan orang-orang dewasa, termasuk faktor transmisi sosial dan memegang peranan dalam perkembangan. Yang terakhir ada pengaturan sendiri. Pengaturan sendiri atau ekuilibrasi adalah kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan atau equilibrium selama periode ketidakseimbangan atau disequilibrium. Ekuilibrasi merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat-tingkat berfungsi kognitif yang lebih tinggi melalui asimilasi dan akomodasi tingkat demi tingkat. Jika pengaturan sendiri sudah dimiliki anak, ia mampu menjelaskan hal-hal yang dirasakan anak dari lingkungannya. Kondisi ini dinamakan equilibrium. Namun, ketika anak menghadapi situasi baru yang tidak bisa dijelaskan dengan pengaturan diri yang sudah ada, anak mengalami sensasi disequilibrium yang tidak menyenangkan. Secara naluriah, kita disarankan untuk memperoleh pemahaman tentang dunia dan menghindari disequilibrium. Baik, saya kembalikan kepada Mas Rizky selaku moderator. Ya, terima kasih Mbak Latifah atas materi yang telah dijelaskan pada hari ini. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, selanjutnya saya akan membahas kritikan terhadap teori Jean Piaget. Yang pertama, pada sebuah studi klasik MC Garindo dan Donaldson menyatakan bahwa anak sudah mampu memahami konservasi dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. Yang kedua, studi lain yang mengkritik teori Piaget bahwa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanen pada usia di atas 6 bulan. Bali Gargeon dan Davis anak diamati sampai mereka berusia 18 tahun dan diuji dengan berbagai tugas operasional formal berdasarkan tugas-tugas yang dipakai Piaget, termasuk pengujian hipotesis. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan pada pemaparan materi hari ini adalah Jean Piaget mengajukan teori tentang perkembangan kognitif anak yang melibatkan proses-proses penting yaitu skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan akuilibrasi. Dalam teorinya, perkembangan kognitif terjadi dalam urutan 4 tahap yaitu 1. Tahap sensori motor, 2. Tahap pra-operasional, 3. Tahap operasional konkret, 4. Tahap operasional formal.
teori Piaget jelas sangat relevan dalam proses perkembangan kognitif anak. Karena dengan menggunakan teori ini, manusia dapat mengetahui adanya tahap-tahap perkembangan tertentu pada kemampuan berpikir anak di levelnya. Demikian, bila dikaitkan dengan pembelajaran, kita bisa memberikan perlakuan yang tepat bagi anak. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.